I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, perkenalkan nama saya Yanuarius Diandapata, program studi kehutanan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari buku yang berjudul Politik, Problematika, Prospek, dan Metodologi Internasional Abad ke-21 karya Tulus Warsito. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan beberapa materi dari buku ini. Yang pertama, bab 1 menjelaskan tentang paradoks sistem internasional. Jikalau politik diartikan sebagai persoalan tentang bagaimana manusia mengelola sumber daya, politik internasional adalah persoalan bagaimana manusia mengelola sumber daya dalam skala global. Ini adalah mengenai siapa mendapat apa dengan cara bagaimana dan kapan dalam konteks hubungan antar negara dan bangsa di muka bumi. Dengan demikian, politik internasional juga disebut sebagai persoalan aktor, tingkah laku aktor, dan sistem hubungan yang berlaku di dunia. Mengenai aktor, politik internasional juga berarti hubungan antar aktor. Tentu bukan aktor dalam konteks individu ataupun personal, melainkan sekumpulan orang dalam hal kolektivitas. Orang ini atau sering juga disebut grouping. Pengertian aktor dalam politik internasional mengalami paradoks yang menarik untuk dicatat. Pada bagian bab kedua menjelaskan tentang lingkungan hidup dan keterbatasan planet bumi. Masalah keamanan termasuk isu ancaman global, baik bencana alam maupun bencana akibat ulah manusia atau ekonomi. Oleh karena itu, ekologi politik atau politik lingkungan dan beberapa skenario ekonomi skala besar yang dapat mempengaruhi atau mengancam kenyamanan atau keberlangsungan hidup masyarakat dunia. Dalam batas-batas tertentu, boleh juga dianggap sebagai isu politik internasional. Pendekatan liberalis yang membebaskan jenis aktor politik internasional harus disesuaikan dengan relevansi kasus-kasus yang mau tidak mau mempengaruhi kategorisasi X politics, yang ternyata melibatkan isu-isu law politics. Akibatnya, kenyataan semacam itu mendorong perlunya metodologi analisis politik internasional yang semula secara rigid hanya dibatasi pada isu-isu high politics, kini harus dikembangkan sampai pada yang low politics juga. Isu tentang pemanasan global, deforestasi, dan kebakaran hutan juga. Isu tentang pemanasan global, deforestasi, dan kebakaran hutan, jika analisis internasional dibatasi hanya sebagai isu low politics yang berada di luar politik internasional, sangat boleh jadi solusi yang muncul juga hanya pada low politic level of resolution. Pada bagian bab kedua ini juga menjelaskan tentang isu pembangunan berkelanjutan PBB dalam sektor lingkungan hidup. Relevansi paling sesuai dalam mengatasi isu lingkungan hidup ke dalam persoalan politik internasional adalah adanya kenyataan bahwa manusia hidup di atas satu planet yang sama, yaitu bumi. Oleh karena itu, kondisi hubungan manusia dalam ruang lingkup apapun, baik hanya pada skala lokal, nasional, maupun global, sangat tergantung pada kondisi planet yang kita tinggal bersama ini. Sejak beberapa tahun lalu, PBB sebagai lembaga dunia telah merencanakan kesepakatan tentang kesadaran bersama dalam menjaga kebermanfaatan bumi bagi kepentingan kita semua. Isu lingkungan hidup juga tercantum pada kluster program tujuan berkelanjutan pembangunan. Beberapa poin sasaran kesepakatan tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama mencapai penggunaan berkelanjutan, yang kedua mengatasi masalah ekuitas antar generasi dan intragenerasional, yang ketiga berurusan dengan masalah milik bersama, dan yang terakhir dampak perubahan iklim. Pada bab ketiga juga menjelaskan tentang perbandingan milenial dan sentorial. Seperti yang telah disinggung pada bagian terdahulu, untuk menegaskan pengertian abad ke-21 sebagai predikat politik internasional yang menjadi judul buku ini, perlu ditarik balik atau setback sejumlah peristiwa politik yang terjadi pada
satu abad yang lalu dan satu milenium yang lalu agar makna abad ke-21 sebagai pengganti abad ke-20 dapat ditarik benang merah perbedaan dan persamaannya. Begitu pula pengertian abad ke-21 sebagai abad pembuka bagi milenium ketiga. Perlu dibandingkan dengan satu milenium sebelumnya supaya awal milenium ketiga ini dapat dipahami perbedaan dan persamaannya dengan milenium yang mendahulunya. Artinya, predikat abad ke-21 harus diartikan sebagai penanda waktu sehingga peristiwa yang pernah direkamnya menjadi pembandingan yang relevan untuk diuraikan sebab musabahnya. Tentu tidak semua peristiwa politik dapat dikemukakan dalam perbandingan sentorial apalagi milenial ini. Catatan sentorial agak berbeda dengan catatan milenial. Catatan mundur seabad yang lalu ditandai oleh banyak hal sehingga peristiwa politik dunia atau setidaknya peristiwa hubungan antar manusia terjadi lebih beraneka ragam. Beberapa peristiwa kronologis akan disampaikan terlebih dahulu untuk memberikan sekedar catatan urutan peristiwa. Di bagian akhir akan diuraikan simpul-simpul yang dianggap penting sebagai penanda abad ke-20 sehingga dapat digunakan untuk memahami apa yang terjadi pada abad ke-21. Pada bab keempat juga menjelaskan tentang krisis politik dan keamanan global. Walaupun banyak yang kurang setuju isu terorisme yang dikaitkan dengan Islam menjadi pembuka lembaran politik internasional pada awal abad ke-21. Banyak yang kurang setuju, tetapi tidak sedikit pula yang membenarkan keterkaitan dua variabel tersebut. Presiden Amerika Serikat George W. Bush dan Perdana Inggris Menteri Tony Blair berulang kali menyatakan bahwa perang koalisasi di Afghanistan bukanlah perang melawan Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai fitur dari peristiwa 11 September 2001. Seharusnya konflik ini adalah antara Amerika Serikat dan Osama bin Laden serta antara pasukan koalisasi dan Taliban dilihat sebagai contoh konflik antara dua tradisi keagamaan yang pernah diramalkan oleh Samuel Huntington dalam esai Clash of Civilizations. Tulisan ini bertujuan juga untuk mengungkap indikasi latar belakang agama dalam serangan tersebut, yaitu tentang World Trade Center dan Pentagon, tentang apa yang dimulai sebagai hari baik di bulan September di New York dan Washington. Serangan 9-11, berdoalah dan berpuasalah. Anda harus meminta bimbingan Tuhan, Anda harus meminta bantuan Tuhan. Lanjutkan membaca Al-Quran. Kesimpulan pada bab 4 ini, dengan semua operasi brutalnya, ISIS merupakan sekelompok yang terorganisasi dengan misi untuk mengakhiri perjanjian Sykes-Picot dan membentuk negara yang mengisi berbagai wilayah geografis. Demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.